Hai, kabar baik di sini. Semoga bisa ada juga ya. Seperti judulnya, di video kali ini aku akan bahas tentang investasi saham di luar negeri lagi nih. Sebelumnya, di video-video ini aku udah pernah bahas tentang cara beli saham di luar negeri dengan langsung beliin indeksnya aja. Nah, kali ini aku mau bahas dengan cara lain nih, yaitu kita beliin sahamnya satu persatu. Jadi kita bisa milih, mau beli Apple atau Google ya, mau beli Netflix atau Facebook ya. Pokoknya suka-suka kita deh. Kalau kita beli indeks saham, itu kan kita auto beli semuanya nih, nggak bisa milih ya kan? Ya ini sih masalah preferensi aja sih. Jadi aku bakal praktekin dan sekalian review tentang satu aplikasi namanya GoTrade karena banyak banget yang request aku untuk review ini. Tapi nanti ya, aku akan mulai dari why-nya dulu. Nah, mungkin masih ada yang bingung, kenapa sih kita harus investasi di luar negeri? Kenapa nggak invest di Indonesia aja? Support dong perusahaan-perusahaan di Indonesia. Well, buat kamu yang komen seperti itu, kamu sendiri udah investasi saham di Indonesia belum? Tapi anyway, terlepas dari dimanapun aku taruh asetku, aku selalu mengalokasikan 10% untuk instrumen diversifikasi. Misal kita punya aset 100 juta, aku akan selalu taruh 10 juta atau 10%-nya itu di instrumen diversifikasi yang korelasinya itu negatif dengan ekonomi. Nah, ada 3 cara untuk diversifikasi aset. Pertama adalah secara geografi, jadi invest di Indonesia dan invest di luar negeri. Kedua, secara mata uang, invest dalam rupiah dan juga mata uang asing. Biasanya sih dalam US dollar atau Japanese yen. Dan ketiga adalah secara aset kelas atau jenis aset. Jadi kita bisa invest di saham, obligasi, reksadana, emas, dan lainnya. Nah, mungkin secara general beberapa instrumen diversifikasi itu seperti emas, US dollar, kripto, dan saham luar negeri. Pilih aja di antara ini mana yang paling kalian ngerti dan kalian paling tertarik nih untuk pelajari. Aku udah pernah bahas semuanya di video-video ini ya. Kemudian, kemarin aku juga sempat ngobrol dengan beberapa sesepuh ya di pasar modal yang udah di market tuh dari sebelum tahun 2000 deh. Tanpa perlu menyebut nama, mereka ini tuh setiap hari tuh ngobrol sama bertukar pikiran dengan investor institusi yang besar dan mostly itu dari luar negeri. Kesimpulannya, investor luar negeri tuh ngelihat growth atau pertumbuhan perusahaan di Indonesia tuh nggak menarik, apalagi kalau dibandingkan dengan perusahaan di luar negeri. That's why money flow is not coming to Indonesia. Dan IHSG bakal susah banget untuk naik kalau hanya berharap dari uang di dalam negeri. Kalian tahu nggak sih kenapa investor luar negeri tuh mau keluar dari US dan masuk ke negara-negara berkembang kayak China, India, dan termasuk juga Indonesia? Ya karena growth-nya yang lebih tinggi. Bukan karena valuation-nya yang murah. Kalau valuation-nya murah tapi growth-nya juga rendah, itu artinya murahan dong. Nah sini deh, aku ngajakin kalian untuk ngebandingin rata-rata pertumbuhan penjualan atau sales growth dari 5 saham terbesar di US dan Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Kalau di US kan 5 saham terbesarnya Apple, Microsoft, Google, Amazon, dan Facebook nih. Nah, pertumbuhan penjualan atau sales mereka setiap tahun dalam 5 tahun terakhir tuh 5-37%. Sedangkan kalau di Indonesia, 5 saham terbesarnya kan BCA, BRI, Telkom, Mandiri, sama Astra. Rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya dalam 5 tahun terakhir itu paling tinggi cuma BCA, 8% per tahun. Astra aja minus 1%. Dan semuanya itu di bawah 10% setiap tahunnya. Nah, data ini aku ambil dari aplikasi yang namanya Simply Wall Street. Tapi aplikasi ini berbayar dan lumayan sih harganya. Nah, gini nih cara dapat data yang tadi aku kasih lihat itu. Misal Facebook ya, kita ketik nama sahamnya, terus kita lihat yang tab pas ini, terus kita lihat nih revenue historinya 5 tahun terakhir. Dari 2015 sampai 2020. Nah, simpelnya sih gini, kita lihat revenue di 2020 berapa dan di 2015 berapa, kita lihat selisihnya tumbuhnya berapa, dan kita bagi 5 nih untuk dapat rata-ratanya. Dapatlah revenue growth 37% per tahun. Nah, coba deh kalau teman-teman posisinya tuh sebagai investor dan bandingkan growth yang seperti ini. Wajar banget kalau mereka tuh lebih milih saham-saham di luar negeri. Padahal kan tadi kita sama-sama membandingkan top 5 saham berdasarkan market cap. Jadi yang paling besar di negaranya masing-masing. Dan bahkan saham kayak Facebook itu kan nilai perusahaannya tuh 1 triliun US dollar ya. Atau sekitar 14.000 triliun rupiah. Atau 17 kali lipat lebih besar dari BCA. Tapi growth-nya itu bisa lebih gede daripada BCA. Padahal kan kalau misalnya gede kan harusnya growth-nya lebih terbatas gitu loh. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kok bisa gitu ya? Karena dalam 1 dekade ini, perusahaan-perusahaan US tuh masuk ke negara berkembang. Jadi investor luar negeri tuh mikir, oh jadi secara nggak langsung dengan mereka beli saham US, mereka tuh udah bisa dapat atau capture growth dari negara-negara berkembang dengan resiko yang lebih rendah secara mata uang dan juga kondisi politik. Inilah alasan kenapa kita tuh sangat butuh nih perusahaan teknologi dan startup yang tinggi banget nih growth-nya untuk IPO di pasar modal Indonesia. Kayak GoTo, Traveloka, Bukalapak, Halodoc, dan lainnya.
biar Indonesia kita tuh jadi lebih menarik lagi. Jangan malah kita bully karena laporan keuangannya rugi. Padahal itu tuh normal banget di levelnya sekarang. Bahkan ya, si Limited yang jadi induknya Shopee ya, dia aja makin parah ruginya. Nih kalian lihat ya di aplikasinya Simply Wall Street ini. Tapi harga sahamnya kalau kalian lihat itu naik terus. Dan investornya tuh nggak komplain tuh karena mereka ngerti. Well, aku cerita dari apa yang aku dengar dan pelajari juga. Karena aku pengen kalian tahu realitanya. And most of the times, realitanya emang nggak enak. Oke, setelah ngomong lumayan panjang, ini baru aku mau review GoTrade. Well, kita langsung aja ya teman-teman. Kita bisa ke iOS atau Play Store dan download apps-nya GoTrade. Terus kalian daftar dan masukin beberapa data dan juga invite token. Jadi GoTrade ini tuh agak mirip kayak Clubhouse ya. Jadi kalau kita mau masuk harus punya invitation token. Nah, kalian bisa pakai punya aku aja. Nah, setelah kalian daftar pakai token aku, kalian bisa langsung auto dapat $2 gratis nih. Jadi, kalian bisa langsung beli saham US di GoTrade ini mulai dari $1 aja atau 14.000. Jadi, $2 yang kalian langsung dapat gratis itu bisa langsung dibeliin saham. Nah, buat yang pemula, menurut aku sih mulai aja dari 5 saham terbesar nih yang tadi aku sempat ceritain. Apple, Microsoft, Google, Amazon, dan juga Facebook. Misal ya, aku pilih saham Google nih. Aku tinggal pilih dan swipe up aja, terus udah deh. Dan enaknya lagi, jual beli di GoTrade ini nggak ada biaya transaksi sama sekali. Nah, kemudian step yang ketiga adalah deposit. Kalau misalnya kalian mau beli lagi nih sahamnya, karena $2 gratis itu kan ya nggak kerasa lah ya. Itu cuma berapa? 28.000 ya kan? Kalian bisa deposit uang dengan berbagai cara nih. Bisa transfer bank, bahkan bisa juga pakai GoPay atau Dana, tapi ya itu ada kena fee 3% lah. Nah, minimal depositnya di GoTrade ini tuh $100 atau 140.000. Jadi menurut aku masih sangat terjangkau sih. Nah, step yang terakhir adalah kalau kalian mau tarik atau withdraw uang kalian dari GoTrade ini. Kalian juga tinggal klik withdraw aja di sini, tapi dia ada biayanya tuh sekitar $4 atau 56.000 ya sekali tarik. Jadi make sure kalian benar-benar pakai uang yang nganggur. Karena sayang aja kalau misalnya sering tarik keluar dan kena biaya kan lumayan tuh. Dan uangnya akan masuk ke rekening kita dalam beberapa jam aja. Nah, kemudian kita harus bahas soal legalitasnya juga nih. Nah, jadi GoTrade ini tuh emang nggak diawasi oleh OJK karena ini kan investasi saham di luar negeri ya. Ketika kita open account di GoTrade, kita tuh sebenarnya buka rekening di 2 sekuritas. Pertama tuh sekuritas TR8 dari Malaysia. Dan kedua, sekuritas Alpaka dari Amerika Serikat. Dan mereka berdua ini sudah diawasi dan terdaftar di OJK-nya Malaysia dan OJK-nya Amerika Serikat. Nah, kemudian penting juga nih, ketika kita transfer, uang kita tuh nggak dipegang oleh GoTrade. Tapi, ada nih namanya bank kustodian yang jagain uang kita. Nah, bank kustodian di GoTrade ini namanya tuh BMO Harris. Nah, ini adalah salah satu dari top 20 bank di Amerika Serikat yang berlokasi di Chicago. Dan bank ini juga sudah diawasi oleh bank sentralnya Amerika. Dan kemudian sekuritas yang kita buka di US itu namanya Alpaka Securities, itu juga sudah diawasi oleh FINRA dan SEC-nya itu kayak OJK-nya lah. Dan mereka juga melindungi aset kita yang ada di GoTrade ini sampai 500.000 US. Atau sekitar 7 miliar. Nah, ini tuh dijamin oleh SIPC. Ini tuh kayak LPS-nya Amerika. Nah, untuk detailnya kalian bisa cek sendiri dan baca di bagian general ini ya. Aku sendiri baru pakai sekitar 4 bulan, so far so good, dan aku bakal update terus perkembangannya ya. Nah, sampai situ dulu ya. Semoga review kali ini cukup lengkap dan bisa kasih perspektif yang baru. Kalau kalian bisa nih, beli satu saham US, kalian bakal beli saham apa dan kenapa? Coba tulis di komen ya. Thank you for watching, semoga bermanfaat dan see you di video yang lain. Bye-bye!